music fades, all is stripped away, and I simply come. I'm longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. King of endless worth, and no one could express how much you deserve. And though I'm weak and poor, and all I have is yours, every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. Search much deeper within, from the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. All about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus.
Jesus. All about you, Lord. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, and here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. Shalom warga kerajaan, kita jumpa lagi. Dan di bulan Agustus ini, tema sepanjang bulan ini membahas tentang mengasihi satu dengan yang lain, love one another. Dan dikutip ayatnya dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34. Di sana dikatakan firman Tuhan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Wow, Tuhan Yesus memberikan perintah baru kepada kita semuanya. Dan pertanyaan yang datang adalah, perintah baru dari yang mana? Tentu ada perintah yang lama. Nah, perintah yang sebelumnya ternyata dia berkata di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini dia. Jadi pertama, Yesus mengajarkan kepada para muridnya supaya kita ini mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Artinya begini, sebelum kita mengasihi orang lain, kita harus mengasihi diri kita sendiri. Before you love others, you have to love yourself first. Ya, jadi saudaraku, kita harus belajar. Sebelum mengasihi orang lain, kita mesti belajar mengasihi diri kita sendiri. Artinya belajar menerima keberadaan diri kita sendiri. Ya, Yesus juga mau berkata seperti ini seharusnya. I love you because I love me. Aku mengasihi kamu karena aku mengasihi diriku. Aku telah selesai dengan diriku. Kenapa? Ini penting sekali, sebab ketika seseorang belum bisa berdamai dengan dirinya, ketika seseorang belum selesai dengan dirinya, akan sulit sekali dia untuk mengekspresikan kasihnya kepada orang lain. Dan saya harus ingatkan kepada saudara, supaya saudara bisa berdamai dengan diri saudara sendiri, bisa menerima keberadaan diri saudara sendiri. Ingat identitas kita di hadapan Tuhan. Ingat siapa kita di hadapan Tuhan. Alkitab menjelaskan bahwa dalam Kejadian 1 ayat 26, kita ini diciptakan oleh Elohim, ya, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Allah Elohim. Elohim itu salah satu artinya adalah unggul. Nah, kita diciptakan oleh Sang Unggul itu. Dicipta serupa, segambar dengan Sang Unggul itu sendiri. Dengan kata lain, yang pertama ingat baik-baik, keunggulan Tuhan pun
ada di dalam setiap kita. Haleluya. Tapi yang kedua, kita diciptakan dalam keserupaan, segambar dengan Tuhan. Ingat, itu identitas kita, dan setelah itu diciptakan untuk apa? Supaya kita memerintah di bumi ini. Artinya dalam keserupaan dengan Kristus, kita ini memerintah bersama Yesus sebagai Raja di muka bumi ini. Ini identitas yang luar biasa, bukan? Bahkan di sisi yang lain, dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan 10, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, yang dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Itu identitas kita, bukan? Wow, banyak hal. Kita punya keunggulan, kita serupa segambar dengan Tuhan, kita bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Wow, kita berharga di mata Tuhan, kita seperti biji matanya Tuhan. Ini identitas kita. Kenali, ketahui siapa Anda sesungguhnya di hadapan Tuhan. Jangan Anda mempercayai kata orang lain tentang Anda. Jangan Anda mempercayai apa kata dirimu sendiri bahkan tentang siapa kamu. Sebaiknya percayalah apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya, siapa diri kita. Nah, ketika kita tahu bahwa identitas kita luar biasa di hadapan Tuhan, maka kita akan dengan sendirinya mampu menerima keberadaan diri sendiri. Dan kita tidak akan mengalami penolakan diri. Karena apa? Karena kita tahu identitas kita luar biasa. Dengan tahu identitas seperti ini, maka dengan kita bisa menerima keberadaan diri kita sendiri, kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, dan bahkan dengan itu semuanya membuat kita bisa mengasihi orang lain karena kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Namun Tuhan juga mengajarkan kepada kita agar supaya level kita mengasihi itu bukan level biasa, ya. Tapi sebelum kita ke sana, Tuhan mengingatkan dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 23 sampai 24. Dia berkata begini, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Lihat ini, Yesus mengatakan tinggalkan persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah, berarti kan berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Perhatikan baik-baik. Ingat, bagi Tuhan pendamaian, rekonsiliasi itu penting, lebih penting dari semua korban persembahan kita. Ya, kadang-kala banyak orang lupa, ada yang tidak enak sama saudaranya, ada kebencian atas saudaranya, lalu kemudian dia pergi ke gereja, melayani Tuhan, bahkan nari, melompat, dan tidak ada penyelesaian hubungan, tidak ada rekonsiliasi. Saya mau katakan bahwa persembahan kita tentu tidak akan pernah bisa diterima oleh Tuhan dengan baik. Pelayanan kita pun tentu tidak akan bisa diterima dengan baik oleh Tuhan. Karena Tuhan menginginkan supaya kita pergi berdamai lebih dulu. Ya, mulai belajar untuk mengucapkan kata maaf. Akui, saudaraku, kalau kita punya kelemahan, kita upayakan rekonsiliasi, pendamaian dengan saudara kita. Dan kalaupun dia bersedia, puji Tuhan. Kalaupun dia tidak bersedia, ya sudah. Yang penting kita sudah mengambil langkah untuk berdamai. Dan kita bisa mengekspresikan kasih Allah di dalam hidup setiap kita. Mungkin beberapa kita bertanya, apakah mungkin kita bisa mengasihi seperti ini? Jangan khawatir, Tuhan itu kalau berfirman, Dia sudah menyediakan kemampuan supaya kita bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Efesus 6 ayat 24 menjamin ada dua modal supaya kita bisa mengasihi sesama. Yang pertama ada kasih karunia. Apa itu? Karis. Karis itu kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita supaya kita bisa taat melakukan firman Tuhan. Yang kedua ada kasih yang tidak dapat dibinasakan. Yaitu apa? Kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih tanpa alasan. Ketika kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita minta ampun segala dosa kesalahan kita, dan dosa kesalahan kita pasti disucikan. Kita mengalami peristiwa yang disebut penebusan. Dan penebusan ini luar biasa.
Tuhan bukan cuma kita ditebus, menyucikan, tapi Tuhan membawa kita kembali kepada tujuan awal kenapa kita dicipta, yaitu keserupaan dengan Kristus. Dan penebusan ini pula Tuhan memberikan kasih agape kepada kita, sehingga kasih agape itu sudah berlaku dalam diri kita. Kasih karunia itu pun sudah ada di dalam diri kita. Cara kerjanya bukan lagi outside in, tapi sekarang cara kerjanya adalah inside out, dari dalam keluar. Saatnya kita memanifestasikan, mengekspresikan, mempraktekkan kasih agape dan kasih karunia itu kepada sesama kita. Ya, tidak ada alasan untuk tidak bisa melakukannya. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah itu? Firman Tuhan datang dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Nah, ini luar biasa bukan? Karena memang sudah di dalam diri kita sudah ada kasih agape, ada kasih karunia, dan kita hidup tinggal mengekspresikan kerajaan Allah dalam diri kita. Sebab di mana ada kerajaan Allah, di situ ada kehendak Allah. Di mana ada kehendak Allah, di situ pula ada kerajaan Allah. Kehendak Allah menginginkan kita mengasihi sesama kita. Mari kita ekspresikan itu, nyatakan keluar itu kepada dunia. Dan Alkitab berkata seperti ini, mereka yang lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih adalah satu pribadi. Kasih bukan sesuatu. Allah itu sendiri adalah kasih. Dan Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus sudah berdiam di dalam diri kita. Kasih sudah berdiam di dalam diri kita. Dan saatnya kasih itu dinyatakan keluar, supaya dunia melihat bahwa Yesus dan kerajaan Allah yang di dalam diri kita, yang tadinya tidak kelihatan, menjadi kelihatan lewat kesaksian hidup kita yang mengasihi sesama kita. Bahkan kita bisa mengasihi orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang disebut musuh, yang tidak menyukai kita. Bahkan kita bisa mengambil tindakan memberkati mereka, mendoakan mereka, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dari kasih agape dan kasih karunia yang telah diberikan kepada setiap kita. Dan berikutnya dalam 1 Yohanes 4 ayat yang berikutnya, ayat yang ke-20, di sana dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, wow, maka ia adalah pendusta. Perhatikan, kalau kita tidak bisa mengasihi saudara kita dengan baik, bahkan timbul kebencian, kita boleh hebat pelayanan, kita boleh disebut hebat sebagai jemaat, kita boleh memberi persembahan yang luar biasa bahkan, tapi dengar, di mata Tuhan kita disebut sebagai pendusta. Kenapa? Ini dia alasannya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Yang kelihatan aja gak bisa dikasih, apalagi Tuhan yang gak kelihatan. Mari ya, kita harus konsekuen melakukan firman Tuhan ini. Dan saya percaya Tuhan akan beri kemampuan untuk kita melakukannya sebagai pelaksana kehendak Tuhan yang luar biasa di muka bumi ini. Nah, saling mengasihi harus dengan level yang sama dengan levelnya Tuhan. Ingat, Tuhan kasih berita baru tadi. Jadi bukan sekedar perasaan, karena mengasihi itu bukan main perasaan sayang atau apapun. Mengasihi itu sebuah keputusan. Mengasihi itu kita memanifestasikan kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih tanpa alasan, dan kasih karunia Tuhan itu untuk kita ekspresikan, bagikan kepada sesama kita manusia. Dan kalau kita melakukannya, Alkitab memberikan hal yang luar biasa. Karena levelnya bukan level biasa lagi. Kita harus meningkat pada levelnya Tuhan itu sendiri. Dimana bagaimana Tuhan mau mengampuni kita, mau mengasihi kita dengan levelnya Dia. Hal yang sama Tuhan menginginkan supaya kita bisa mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita dengan levelnya Tuhan mengasihi kita. Kasih yang sama kita nyatakan kepada sesama, kita nyatakan kepada saudara-saudara kita. Nah, sekarang kita tiba pada penghujungnya. Berkat apa yang bisa kita terima kalau kita melakukan firman ini?
kita melakukan kehendak Allah ini. Berkat itu dalam Mazmur 133 berkata, nyanyian syiarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kabar baik yang pertama, kalau kita mengekspresikan kasih kepada saudara dan sesama kita, maka pertama, berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup setiap kita. Justru kita bukan mengejar berkat, tapi kita akan dikejar oleh berkat karena kita melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita. Yang kedua, ada pengurapan yang dicurahkan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Tahukah, urapan bukan supaya sekedar kita kerenyeng-kerenyeng merasakan sensasi hadirat Tuhan, tapi urapan diberikan justru memberikan kita kesanggupan untuk menunaikan tugas-tugas baru daripada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, kita diberikan kehidupan untuk selama-lamanya. Wow, bukan kehidupan biasa, tapi bagaimana kita menikmati apa yang disebut dengan Zoe. Kehidupannya Tuhan itu dinyatakan. Wow, pasti penuh damai sejahtera, penuh sukacita, ada kuasa yang bekerja dalam diri kita. Kita tidak menjadi sama lagi. Dan berikutnya, ketika Yesus mengajarkan kita mengasihi sesama, dunia akan tahu bahwa kita semua adalah murid-murid Tuhan. Artinya hidup kita menjadi teladan bagi banyak orang. Dan mereka bisa melihat Yesus serta kerajaan Allah nyata di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tolonglah kami ya Tuhan, sebagai gerejamu, umatmu, warga kerajaan Allah. Untuk kami oleh kasih karuniamu dan kasih agapemu mempraktekannya, melaksanakan kehendak-Mu ini. Biarlah dunia melihat bahwasanya kami murid-murid-Mu dan kami tidak ada kepahitan, tapi ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dan biarlah Engkau melihat mereka melaksanakan kehendak-Mu, hidup mereka berbuah lebat, bahkan tinggal tetap. Dalam nama Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.